Kembali lagi kita akan belajar PPKN hari ini, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Tepatnya kita akan belajar mengenai perjanjian internasional dan kegiatan diplomasi. Semangat belajar! Nah, hal pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah definisi perjanjian internasional. Menurut Oppenheimer Lauterbach, perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Sedangkan menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu, artinya mengatur perjanjian antar negara sebagai subjek hukum internasional. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang mengatur mengenai perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini, perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Nah, hal pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah definisi perjanjian internasional. Menurut Oppenheimer Lauterbach, perjanjian internasional adalah suatu perjanjian antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Sedangkan menurut Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu, artinya mengatur perjanjian antar negara sebagai subjek hukum internasional. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada hukum yang mengatur mengenai perjanjian internasional, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dalam undang-undang ini, perjanjian internasional diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Untuk mempermudah mempelajari perjanjian internasional, maka terdapat berbagai klasifikasi atau penggolongan perjanjian internasional yang ditinjau dari berbagai aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut jumlahnya. Penggolongan perjanjian internasional menurut jumlahnya dibagi atas dua. Yang pertama yaitu perjanjian bilateral dan yang kedua adalah perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara dua negara tersebut. Contohnya, akhir-akhir ini ada perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia dengan Australia. Jadi ada dua negara ya. Perjanjiannya yaitu tentang perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Nah, untuk perjanjian multilateral itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara yang menimbulkan hak dan kewajiban atau menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat internasional. Nah, contoh dari perjanjian multilateral adalah Konvensi PBB Hukum Laut di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember tahun 1982. Jadi, perjanjian ini atau konvensi ini mengakibatkan adanya akibat hukum bagi masyarakat internasional. Yang kedua yaitu menurut subjeknya. Jadi penggolongan perjanjian internasional menurut subjeknya atau pelakunya yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu perjanjian antar negara dan dilakukan oleh banyak negara dan merupakan subjek hukum internasional. Yang kedua yaitu perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya, seperti perjanjian pemerintah Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund dalam rangka memulihkan ekonomi nasional dengan memberikan pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir yaitu perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti kerjasama antara ASEAN dengan MMA atau Masyarakat Ekonomi Eropa.
Penggolongan perjanjian internasional yang ketiga yaitu menurut prosesnya atau tahap pembuatannya, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu perjanjian yang bersifat penting dan dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Sedangkan yang kedua yaitu perjanjian bersifat sederhana, dibuat hanya dengan dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan yang biasanya berupa agreement atau persetujuan. Yang keempat yaitu menurut isinya. Penggolongan perjanjian internasional menurut isinya yang pertama yaitu di bidang politik dan militer, yang terakhir yaitu adanya fakta pertahanan dan perdamaian. Contohnya yaitu dengan adanya perjanjian NATO, yaitu North Atlantic Treaty Organization, yaitu organisasi pertahanan dan keamanan kawasan Atlantik Utara, dan juga ada itu contohnya SEATO, yaitu fakta pertahanan Asia Tenggara, Southeast Asia Treaty Organization. Tahun 1998 Kalau di bidang ekonomi tentang hubungan yaitu diplomatik. perjanjian Yang kedua yaitu treaty contract, berlaku yaitu dalam perjanjian bidang yang ekonomi, bersifat contohnya ada khusus, APEC, yaitu NAFTA dan perjanjian NAFTA. yang Kalau menimbulkan APEC itu kewajiban yaitu bagi negara Asia yang Pacific mengadakan Economic perjanjian saja Cooperation atau kerjasama tidak ekonomi dengan Asia negara Pasifik, lain, hanya perjanjian sedangkan oleh adalah pihak yang ASEAN menyelenggarakannya Free Trade saja, di mana negara ASEAN itu membentuk kawasan bebas perdagangan, yaitu tujuannya untuk Indonesia dan namanya daya saing ekonomi di antara negara-negara ASEAN. Nah, sedangkan NAFTA yaitu North America Free Trade Agreement, yaitu perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, tentang semuanya di bidang ekonomi ya. bahwa Sedangkan perjanjian yang ketiga internasional diadakan melalui yaitu di bidang tahap hukum, yang pertama di yaitu mana perundingan atau perjanjian negotiation. yang dapat Pembuatan menimbulkan perjanjian akibat internasional hukum, dimulai seperti dengan misalnya tahap perjanjian perundingan ekstradisi di mana antara negara-negara pemerintah yang membuatnya Indonesia dan berkumpul kemudian Australia. membahas Nah, perjanjian mengenai ekstradisi itu masalah yang bagaimana politik, ekonomi, hukum, misalnya pertahanan, ada keamanan, seorang dan lain Indonesia warga negara sebagainya. Indonesia Kemudian melakukan peserta perbuatan hukum. perundingan dianggap mewakili suatu Tetapi negara dengan cepat apabila dia peserta berangkat tersebut nih ke membawa Australia, surat dia pikir kuasa di sana tidak dan melakukan surat perjanjian kepercayaan, ekstradisi dengan Indonesia. kecuali kepala Tapi negara karena atau kepala sebenarnya pemerintah ada perjanjian ataupun ekstradisi menteri antara yang Indonesia dan karena Australia, jabatannya dapat maka mewakili pemerintah negara Australia tersebut. bisa menangkap Nah, dia setelah itu dan dilanjutkan menyerahkan dengan ke tahap pemerintah kedua, yaitu Indonesia. signature Nah, atau yang keempat penandatanganan. yaitu bidang Di sosial mana, budaya, yaitu misalnya tentang penandatanganan adanya ini perkara budaya merupakan atau tahap pertukaran untuk pelajar. melegalisasi naskah perjanjian yang sudah terakhir disepakati. yaitu bidang Namun, kewilayahan penandatanganan atau ini batas bukan wilayah, berarti menjadikan di mana perjanjian tersebut internasional akan tentang menjadi mengikat. laut Dalam teritorial perjanjian atau multilateral, tentang batas daratan penandatanganan dan dapat lautan. dilakukan oleh peserta perjanjian internasional apabila disetujui oleh 2/3 suara peserta yang hadir, kecuali ada ketentuan tertentu dalam perundingan tersebut. Nah, kalau dalam perjanjian bilateral, kesepakatan penuh kedua belah pihak mutlak diperlukan setelah penandatanganan perjanjian, kecuali kedua belah pihak mengkehendaki lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu tahap terakhir, pengesahan yaitu ratification. Nah, kata ratifikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ratificare, yang artinya mengesahkan atau menyetujui. Ratifikasi adalah suatu pengesahan perjanjian internasional oleh negara-negara yang menandatanganinya sesuai dengan konstitusi yang berlaku dalam negara tersebut. Dengan meratifikasi berarti negara tersebut tunduk terhadap isi perjanjian internasional tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui menteri yang kemudian disampaikan kepada presiden dan ditempatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian menteri menandatangani piagam pengesahan untuk dipertukarkan dengan piagam pengesahan dari negara lain. Kemudian disimpan oleh negara atau lembaga penyimpanan pada organisasi internasional. Nah, selanjutnya bila ada negara yang mengajukan persyaratan dalam perjanjian internasional, tidak berarti dia mengundurkan diri dari perjanjian internasional tersebut. Namun, negara itu akan menjadi peserta dalam perjanjian internasional tersebut dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
Nah, unsur-unsur penting dalam persyaratan perjanjian internasional yang pertama yaitu harus dinyatakan secara formal atau resmi bahwa ada persyaratan yang akan diajukan. Yang kedua yaitu bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya dalam perjanjian tersebut. Nah, kapan mulai berlakunya perjanjian internasional? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional di Indonesia, bahwa suatu perjanjian internasional itu berlaku ketika yang pertama yaitu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, yaitu berarti sudah diratifikasi. Yang kedua yaitu setelah penandatanganan atau pertukaran perjanjian atau nota diplomatik. Yang ketiga yaitu melalui cara-cara lain sebagaimana yang disepakati oleh pihak pada perjanjian tersebut. Nah, yang terakhir adalah setelah memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Konvensi Wina tahun 1969 bahwa suatu perjanjian internasional akan berlaku pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah tersebut atau pada saat peserta perjanjian mengikatkan diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebutkan kapan saatnya berlaku perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan perjanjian internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bahwa ada beberapa cara untuk melakukan perubahan perjanjian internasional. Yang pertama yaitu sesuai dengan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Nah, jika misalnya antara negara A dengan negara B ingin merubah yang namanya perjanjian yang sudah dibuat, maka jika mereka berdua sepakat, A dan B sepakat, maka boleh dilakukan perubahan. Yang kedua yaitu perubahan tersebut mengikat para pihak melalui tata cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan tersebut yang telah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan setingkat. Nah, jika ada perundang-undangan setingkat yang dapat mengatur perubahan, bisa dilakukan. Nah, yang terakhir yaitu perubahan yang bersifat teknis, administratif, dan pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur yang sederhana. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 bahwa perjanjian internasional sendiri dapat batal karena hal-hal berikut. Yang pertama, negara peserta atau wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya, maka perjanjian internasional batal. Yang kedua yaitu adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta yang lainnya waktu pembuatan perjanjian. Yang ketiga yaitu terdapat penyalahgunaan atau kecurangan baik melalui kelicikan atau penyuapan. Yang keempat, adanya unsur kesalahan atau error pada saat perjanjian itu dibuat. Yang kelima, adanya unsur paksaan terhadap wakil dari suatu negara peserta. Paksaan tersebut bisa dengan ancaman atau penggunaan kekuatan fisik dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengapa perjanjian internasional dapat batal adalah karena bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional. Nah, jika kita tadi berbicara mengenai batalnya perjanjian internasional, sekarang kita berbicara tentang berakhirnya perjanjian internasional. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, suatu perjanjian internasional akan berakhir jika terjadi hal-hal seperti yang pertama, terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan dalam perjanjian tersebut sudah tercapai, maka perjanjian tersebut berakhir. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Yang keempat, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian. Yang selanjutnya yaitu dibuat suatu perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang lama. Selanjutnya yaitu munculnya norma-norma baru atau aturan baru dalam hukum internasional. Jadi tidak sesuai lagi dengan hukum internasional, maka berakhirlah perjanjian internasional tersebut.
Nah, yang selanjutnya yaitu objek dalam perjanjian tersebut hilang. Dan yang terakhir adalah terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional sehingga dianggap perjanjian internasional tersebut tidak bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu salah satu sarana yang digunakan oleh negara dalam hubungan internasional, yaitu diplomatik. Dalam hal ini kita akan membicarakan mengenai perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Untuk melakukan hubungan diplomatik, setiap negara perlu membuka perwakilan diplomatik di negara lain. Hal ini terkait dengan hak setiap negara. Setiap negara mempunyai hak pasif atau jus passivum, yaitu untuk menerima perwakilan diplomatik di negaranya, dan setiap negara mempunyai hak aktif yaitu jus activum, yaitu hak untuk mengirimkan atau menempatkan, bahkan membuka dan mengangkat duta untuk ditempatkan di negara lain. Berdasarkan Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aix-la-Chapelle tahun 1818 atau Kongres Aachen, perangkat diplomatik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu duta besar berkuasa penuh, atau sering disebut dengan ambasador, adalah tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambasador biasanya mewakili pribadi kepala negara atau bangsa serta rakyatnya. Yang kedua yaitu duta atau gerzan, adalah wakil diplomatik yang pengangkatannya lebih rendah dari ambasador. Seorang duta dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dengan pemerintahannya. Yang ketiga yaitu menteri residen. Dianggap bukan wakil pribadi kepala negara, ia hanya mengurus urusan negara. Ia pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara di mana ia bertugas. Nah, yang selanjutnya yaitu kuasa usaha atau charge d'affaires, yaitu kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tapi dapat dibedakan atas kuasa usaha tetap yang menjabat sebagai kepala dari suatu perwakilan dan kuasa usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, yaitu ketika pejabat perwakilan belum atau tidak ada di tempat. Yang selanjutnya yaitu atase atau pejabat pembantu dari duta besar berkuasa penuh atau ambasador. Nah, atase sendiri terdiri atas dua, yaitu atase pertahanan. Kalau atase pertahanan ini biasanya dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperbantukan kepada Departemen Luar Negeri dengan pangkat perwira menengah dan ditempatkan di KBRI serta diberikan kedudukan sebagai diplomat. Tugasnya yaitu memberi nasihat di bidang militer dan pertahanan kepada ambasador. Nah, yang kedua yaitu atase teknis, dijabat oleh PNS tertentu yang tidak berasal dari pejabat Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di KBRI untuk membantu tugas-tugas duta besar. Atase teknis berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok di departemennya. Misalnya, atase perdagangan, atase pendidikan dan kebudayaan, serta atase perindustrian. Untuk penempatan perwakilan diplomatik melewati tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak saling tukar-menukar informasi akan dibukanya perwakilan diplomatik, yaitu dengan menempatkan seorang diplomat yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri masing-masing negara. Di tahap yang kedua, calon diplomat yang akan ditempatkan bila sudah disepakati akan mendapat persetujuan atau demand aggregation dari negara penerima. Sementara itu, apabila calon diplomat dianggap orang yang tidak disukai atau ditolak oleh negara penerima, maka ia dianggap sebagai persona non grata atau orang yang tidak disukai dan negara penerima tidak perlu memberikan alasan penolakan. Selanjutnya yaitu diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan atau letter de créance yang ditandatangani oleh kepala negara pengirim. Nah, tahap terakhir yaitu surat kepercayaan tersebut diserahkan kepada kepala negara penerima atau letter de rappel
dalam suatu upacara di mana seorang diplomat mengucapkan pidatonya. Nah, setelah tadi kita membicarakan mengenai perwakilan diplomatik yang sifatnya politis, sekarang kita membicarakan tentang perwakilan konsuler yang sifatnya lebih ke non-politis. Nah, perwakilan konsuler ini sendiri mempunyai banyak tugas pokok yang penting dalam hubungan internasional. Yang pertama itu terutama memberikan perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah negara penerima. Nah, kemudian memberikan bimbingan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah negara penerima. Nah, misalnya Indonesia diterima nih konsulat jenderalnya di Malaysia. Nah, jika ada warga negara Indonesia yang bermasalah atau ada masalah, boleh memberikan bimbingan, boleh memberikan pengayoman begitu. Kemudian tugas pokok lainnya yaitu memberikan atau meningkatkan hubungan perekonomian, perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, seperti tadi perangkat perwakilan diplomatik kan ada ambasador, ada juga atase dan lain sebagainya. Nah, kalau di perwakilan konsuler itu ada 3, konsulat jenderal, kemudian konsul dan wakil konsul, dan yang terakhir adalah agen konsul. Nah, kalau konsulat jenderal itu membawahi beberapa konsul. Konsulat jenderal bertanggung jawab langsung kepada duta berkuasa penuh dan menteri luar negeri. Nah, kalau konsul itu atau wakil konsul itu kadang-kadang diperbantukan kepada konsulat jenderal, dan yang terakhir agen konsul diangkat oleh konsulat jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk kekonsulan. Nah, itulah dia mengenai perwakilan konsuler. Nah, apa yang menjadi perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler? Yaitu dimana kalau perwakilan diplomatik itu memelihara kepentingan negara melalui hubungan dengan pejabat di pemerintah pusat. Sedangkan perwakilan konsuler itu memelihara kepentingan negara melalui hubungan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu perbedaannya di mana kalau perwakilan diplomatik itu berhak membuat hubungan yang sifatnya politik, sedangkan perwakilan konsuler itu sifatnya tidak politik. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu bahwa perwakilan diplomatik itu sendiri punya hak ekstrateritorial, sedangkan perwakilan konsuler tidak mempunyai hak ekstrateritorial. Apa itu hak ekstrateritorial? Hak ekstrateritorial adalah hak kebebasan seorang diplomat terhadap daerah perwakilannya, termasuk halaman bangunan serta perlengkapannya seperti bendera, lambang negara, surat-surat, dan dokumen bebas sensor. Dalam hal ini, polisi atau aparat keamanan dari negara yang menerima tidak boleh sembarangan masuk tanpa izin dari pihak perwakilan yang bersangkutan. Jadi, kalau di perwakilan diplomatik ada hak ekstrateritorial, sedangkan dalam perwakilan konsuler tidak ada. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam perwakilan diplomatik, satu negara hanya satu perwakilan diplomatik, biasanya itu ditempatkan di ibu kota negara. Sedangkan perwakilan konsuler itu di satu negara bisa terdapat lebih dari satu perwakilan konsuler. Perbedaan yang kelima yaitu perwakilan diplomatik mempunyai hak kekebalan diplomatik yang penuh, yaitu disebut dengan hak imunitas, yaitu jenis kekebalan hukum yang memastikan bahwa diplomat dapat bertugas dengan aman dan tidak dapat dituntut atau ditangkap oleh aparat negara tempat ia bertugas. Sedang dalam perwakilan konsuler itu tidak punya hak diplomatik atau sifatnya lebih keterbatas. Nah, yang terakhir perbedaan dari keduanya yaitu di mana perwakilan diplomatik itu
adalah pejabat negara yang diangkat oleh presiden, sedangkan konsuler sendiri diangkat oleh presiden atas usul menteri luar negeri. Itulah perbedaan dari perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Nah, dalam hal ini diatur dalam mengenai duta atau perwakilan diplomatik dan konsuler itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal yang ke-13. Bisa dilihat ya di bukunya. Yang terakhir yang akan kita pelajari adalah di mana berakhirnya perwakilan diplomatik itu kapan. Suatu perwakilan diplomatik akan berakhir karena hal sebagai berikut. Yang pertama, meninggal dunia. Apabila perwakilan diplomatik meninggal dunia, maka berakhir perwakilannya. Kemudian yang kedua, ada tugas khusus atau mutasi atau dipindahkan. Yang ketiga, jika perwakilan diplomatik surat kepercayaannya itu udah berakhir, maka dia berakhir juga jabatannya. Yang ketiga, ada kenaikan pangkat, jadi dia tidak lagi merupakan perwakilan diplomatik. Kemudian ada revolusi, ada perubahan. Dan yang terakhir itu jika dia sebagai perwakilan diplomatik ditarik kembali oleh negara yang mengirim dia, maka berakhirlah tugasnya sebagai perwakilan diplomat.